Bab 43. Perhatian lebih. Malam itu Safira tertidur lelap. Ia merasa sangat lelah setelah 2 kali memasak makanan dengan porsi yang banyak lantaran Leo dan teman-temannya ikut menyantap makanan sederhana buatannya. Di ranjang itu Leo menatap wajah gadis muda yang tertidur lelap. Ia memperhatikan setiap inci bentuk wajah dari gadis muda itu. Leo bahkan tak segan menyentuh bagian yang ingin disentuhnya. Mengelus pipinya dengan lembut serta membelai rambutnya yang terurai panjang. Beberapa hari ini dia selalu bermain di dalam pikiranku, bahkan saat aku ingin fokus mengerjakan pekerjaanku. Dia tetap saja mengalihkan pikiranku. Gumam Leo dalam hatinya sembari terus menatap wajah Safira dalam-dalam serta membelai rambutnya. Gadis muda yang sedang terlelap itu tiba-tiba saja bergerak dan tanpa sadar menarik lengan Leo lalu ia tempelkan pada sisi wajahnya seolah ingin menjadikannya bantal. Leo membiarkannya sejenak. Kemudian secara perlahan Leo mengatur posisi tidur Safira hingga masuk ke dalam dekapannya. Ketika di dalam dekapan Leo, Safira bergerak lagi merasakan kenyamanan serta kehangatan yang berasal dari suhu tubuh Leo. Setelah melihat istri kecilnya itu terlelap sangat nyaman dalam dekapannya, Leo pun kemudian memejamkan kedua matanya hingga akhirnya ia pun ikut terlelap di malam itu. Keesokan paginya, Safira terbangun dari tidurnya. Ia menoleh ke sebelahnya yang tampak kosong. Ia tak menemukan pria dingin yang membuatnya jengkel setiap hari. Safira melirik pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Ia mengucek kedua matanya sejenak lalu menoleh ke arah pintu kamar yang baru saja dibuka Huria. "Selamat pagi, Nona," sapa Huria. "Selamat pagi, Huria," balas Safira dengan suara yang serak-serak basah. "Ayo lekaslah mandi, setelah itu sarapan." "Bukankah pagi ini Anda ingin pergi ke sekolah lebih awal?" kata Huria kemudian duduk di sebelah istri majikannya itu. "Lia, katanya ada rapat kelas pagi ini," sahut Safira. "Oh iya, di mana Kak Leo? Pagi-pagi begini aku tidak melihatnya. Biasanya jam segini dia masih tidur," tanya Safira. "Tuan Leo sudah berangkat ke bandara," sahut Huria. "Hah? Bandara? Memangnya dia mau kemana?" tanya Safira lagi. "Tuan Leo akan pergi keluar kota selama beberapa hari," kata Huria. Wajah Safira tampak cerah dari sebelumnya. Huria tahu apa yang ada di dalam pikiran gadis muda itu. "Jangan coba-coba membuat ulah selama Tuan Leo berada di luar kota. Bukankah Tuan Leo sudah memperingatkan Anda kemarin?" kata Huria mengingatkan Safira. "Cih, tetap saja tidak memiliki kesempatan apapun padahal dia sedang tidak ada di sini," gerutu Safira sewot. "Tapi sebelum pergi tadi Tuan Leo menitipkan sesuatu pada saya untuk Anda," kata Huria dengan senyum sumringah. "Apa?" tanya Safira. "Setelah Anda bersiap-siap, saya akan memberikannya pada Anda," sahut Huria sembari mengelus kepala Safira dengan lembut. "Lia, baiklah," kata Safira kemudian melompat turun dari atas ranjang tidurnya lalu melangkah menuju ke kamar mandi. Tak lama berselang, Safira pun turun ke lantai bawah setelah ia tampak rapi dengan seragam sekolahnya serta tas punggung bermerek. Ia menghampiri Safira yang sudah menantinya di ruang makan. "Silahkan duduk, Nona," ucap Gina sembari menarik kursi untuk istri majikannya itu. "Terima kasih Gina," ucap Safira sambil tersenyum kemudian lantas duduk di kursi itu. Safira melihat makanan yang sudah tersaji di hadapannya. Tak ingin terlambat tiba di sekolah Safira pun langsung menyantap sarapannya. Setelah selesai, Huria memberikan sebuah kartu debit yang dititipkan oleh Leo kepadanya untuk Safira. "Nona, ini titipan dari Tuan Leo untuk Anda," kata Huria pada Safira. Safira melirik kartu tersebut. "Ini kartu debit untuk Anda dan di dalamnya ada uang yang bisa Nada gunakan untuk membeli apapun yang Anda inginkan."
kata Huria lagi menjelaskan. Seserius ini untukku? Tanya Safira seolah tak percaya Leo memberikannya kartu itu untuknya. Iya Nona, sahut Huria. Nomor PIN-nya sudah Tuan Leo kirimkan ke ponsel Anda. Sambung Huria lagi. Safira lantas membuka ponselnya yang sejak semalam belum ia buka. Ia melihat sebuah pesan singkat yang dikirimkan Leo kepadanya. Beberapa angka yang menjadi nomor PIN dari kartu debit itu. Pergunakan uang itu dengan baik, kalau habis katana saja nanti aku akan mengisinya lagi. Ingat jangan bikin masalah selama aku di luar kota. Leo membaca pesan dari suaminya membaut Safira tersenyum tipis. Ila merasa senang lantaran Leo mulai memberikan perhatiannya tanpa harus diminta terlebih dahulu. Gina yang melihat senyuman tipis yang tersembul di bibir Safira, lantas tersenyum dan mendekatinya. Wah, Nona. Anda bisa bernafas lega sekarang karena Tuan Leo sudah mulai menunjukkan perhatiannya kepada Anda. Seru Gina kepada Safira. Safira masih menatap pesan yang dikirimkan Lenol kepadanya, padahal ia sudah berulang kali membacanya. Apa yang dikatakan Gina itu benar, Nona. Tuan Leo bahkan tidak pernah menghukum Anda lagi walaupun Anda membuat kesalahan. Kata Huria menimpali perkataan Gina. Lihatlah, dia mengirimkan pesan untuk mewanti-wantiku. Seru Safira sembari menunjukkan pesan itu pada Huria dan Gina. Menurut saya Tuan Leo mewanti-wanti Anda karena dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Anda. Bukankah itu yang dinamakan perhatian? Kata Gina membuat wajah Safira merah merona. Nona, saya yakin Tuan Leo sudah mulai memiliki perasaan pada Anda. Bisik Gina di telinga Safira. Mana mungkin. Sahut Safira tampak malu-malu saat mengatakannya. Kalau tidak mana mungkin Tuan Leo akan memberikan perhatiannya pada Anda. Kata Gina lagi. Safira tak dapat lagi menyembunyikan raut wajahnya yang memerah lantaran malu-malu kucing mengetahui bahwa Leo telah memberikan sedikit perhatian untuknya. Tak ingin apa yang ia rasakan saat itu diketahui oleh Huria dan Gina, Safira lantas bergegas pergi dengan membawa kartu debit itu di tangannya. Huria dan Gina terkekeh kecil melihat tingkah Safira yang tersipu malu pagi itu. Huria, lihatlah bagaimana Nona Safira tersipu malu saat membaca pesan dari Tuan Leo. Kata Gina. Semoga saja mereka akan semakin dekat nantinya. Aku ingin sekali mendengar tangisan bayi di rumah ini. Kata Huria. Bagaimana kau bisa mendengarnya, kalau kau terus memberikan obat itu kepada Nona Safira setiap malam? Gerutu Gina. Cih. Jadi aku harus bagaimana? Itu perintah Tuan Leo. Aku mana berani membantahnya. Sahut Huria. Sebaiknya kita berdoa saja, semoga Tuan Leo mengubah pikirannya dan segera menginginkan kehamilan Nona Safira. Ucap Gina. Ya, semoga saja. Ucap Huria. Safira masuk ke dalam mobil yang sering mengantar jemputnya ke sekolah. Di tengah jalan menuju sekolahnya, Safira membaca sekali lagi pesan yang dikirimkan Leo untuknya. Senyuman tipis kembali terukir di bibirnya seiring dengan jari jempolnya yang sedang mengetik pesan untuk membalas pesan dari Leo. Kak, terima kasih uangnya. Kau sangat baik dan perhatian, tapi bong. Balas Safira tak lupa menyisipkan karakter smile yang menjulurkan lidahnya. Leo yang baru saja duduk di dalam jet pribadinya lantas membuka balasan pesan dari istri kecilnya itu. Ia tampak menyunggingkan senyuman di bibirnya ketika membawa pesan tersebut. Dia sudah mulai berani menggodaku rupanya. Gumam Leo dalam hatinya. Reno yang ikut dalam perjalanan bisnis keluar kota bersama Leo, melirik raut wajah majikannya tersebut yang tampak sumringah. Apalagi setelah membaca pesan dari Safira, wajah Leo tampak berseri-seri. Tampaknya suasana hati Tuan hari ini sedang baik.
Aku yakin itu karena Nona Safira. Cinta itu sangat mudah membuat orang berubah seketika seperti apa yang sedang terjadi pada Tuan Leo saat ini. Aku berharap Tuan Leo segera mendapatkan keturunan dari pernikahannya dengan Nona Safira. Dengan begitu aku rasa pernikahan kontrak yang mereka jalani tidak akan diperlukan lagi. Gumam Reno dalam hatinya. Safira tiba di sekolahnya. Ia segera masuk ke dalam kelas dan duduk di sebelah Sena yang datang lebih dulu darinya. "Pagi, Safira," seru Dante menyapanya kemudian duduk di hadapan Sena. "Pagi Dante," balas Safira. "Pagi manis," sapa Dante sembari mencolek dagu Sena dengan genitnya. Bukannya membalas, Sena justru memalingkan wajahnya dari Dante. Dasar sok jual mahal," gerutu Dante sewot. Safira terkekeh kecil melihat tingkah kedua temannya itu. "Hei, apa kau tahu apa yang akan dibahas saat rapat kelas nanti?" tanya Safira pada Sena. "Aku dengar sih katanya sekolah kita akan mengadakan wisata liburan musim semi," kata Sena. "Wah, keren," seru Safira. "Cih, keren apanya? Aku malah bosan setiap mengikuti wisata itu," gerutu Dante. "Tentu saja kau bosan karena kau pintar segalanya jadi kau tidak perlu belajar lagi," sungut Sena sewot. "Hei, jangan khawatir, aku tahu kau tidak pandai dalam pelajaran seni dan budaya saat wisata nanti. Aku bisa mengajarimu kalau kau mau," kata Dante pada Sena. "Benarkah?" tanya Sena antusias. "Tentu saja asalkan kau mau jadi pacarku," sahut Dante. Dasar modus," gerutu Sena lantas menolak mentah-mentah. Sena lalu melirik Safira yang tampak sedang memikirkan sesuatu. "Hei, kau kenapa lagi? Tadi bukannya kau terlihat senang karena sekolah kita akan mengadakan wisata musim semi nanti?" tanya Sena. "Aku sedang berpikir, apa dia akan memberikanku izin pergi wisata sekolah nanti. Takutnya dia tidak akan memberikan aku izin," kata Safira. "Apa dia separah itu sampai-sampai dia tidak membiarkanmu pergi kemanapun yang kau mau?" tanya Sena lagi. Bahkan lebih parah lagi," sahut Safira sambil menghela nafas panjang. "Hei, Safira, apa kau mau jurus yang ampuh untuk menaklukkan hati pria? Ibuku sering melakukannya saat ayahku sedang kesal," kata Dante. "Bagaimana caranya?" tanya Safira. "Karena kau sudah menikah, aku akan membagikan tips dari ibuku," seru Dante. Dante mendekatkan wajahnya pada Sena dan juga Safira lalu ia berbisik-bisik pada mereka. "Hal pertama yang harus kau lakukan adalah, kau harus pintar merayu suamimu. Buat dia senang. Setahuku kalau sudah menikah urusannya tidak jauh-jauh dengan ranjang tidur," bisik Dante pada Safira dan juga Sena. "Litaak." Tiba-tiba saja Sena menggeplak kepala Dante dengan sebuah buku di tangannya. "Hei, kenapa kau memukulku? Memangnya apa salahku?" pekik Dante kesal pada Sena. "Aku memukul kepalamu dengan buku supaya semua pikiran kotor yang ada di kepalamu itu musnah," seru Sena. "Cih, apa yang aku katakan itu kenyataannya. Nanti setelah kau menikah denganku, urusan kita tidak akan jauh-jauh dari ranjang tidur. Kalau kau tidak percaya lihat saja nanti," seru Dante. "Hei, siapa yang mau menikah denganmu? Dasar bodoh," gerutu Sena makin sengit. Safira hanya diam menatap kedua sahabatnya yang selalu saja berseteru saat membicarakan masalah apapun walaupun begitu pikiran Safira masih tertuju pada Leo. Ia masih ragu-ragu untuk meminta izin kepada Leo sementara ia ingin sekali mengikuti wisata yang akan diadakan sekolahnya tersebut. "Sena, kapan wisata itu diadakan?" tanya Safira lagi. "Mana aku tahu," sahut Sena. Aku pikir kau tahu segalanya," gerutu Safira. "Hei,
Kau pikir aku ini dukun? Seru Sena. Lia, dukun santet. Celetuk Dante kemudian kabur begitu saja, namun dengan kesal Sena tetap mengejarnya keliling ruang kelas. Safira hanya duduk sambil berpangku tangan. Ia memikirkan cara agar Leo mau memberikan izin kepadanya untuk pergi berwisata sambil belajar seni dan budaya karena ia menyukai pelajaran tersebut.